tiba-tiba si Atu bilang kayak gini katanya, Den, tunangannya nggak jadi, gitu kan ya si Ananya. Waktu itu si Atu minta kayak mohon-mohon gitu loh, minta maaf sama dibalas, SMS gak dibalas, inbox nggak pernah nanyain balas pokoknya. Nggak pernah diblokir, dari dulu mana emang nggak suka blokir-blokiran. Welcome again to our YouTube channel dan Sri Pujia. Oke, dan kita mau melanjutkan episode sebelumnya ya. Iya. Dan ini episode terakhir. Oke, jadi pas waktu itu si Atu kayaknya nggak mau gimana ya, kayak nggak mau merasa kehilangan mungkin, dan berusaha semaksimal mungkin supaya aku tuh bisa ngerespon gitu kan. Nah, dan dari situ aku bener-bener sadar gitu kalau misalkan kita tuh emang nggak boleh berharap sama manusia gitu, dan tempat berharap itu cuma sama Allah aja. Bahkan waktu itu aku sering banget baca-baca kayak kata-kata mutiara gitu, kayak misalkan dari Ali bin Abi Thalib gitu ya, kalau nggak salah ya kata-kata itu. Aku pernah merasakan kepahitan dalam hidup, tapi yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia kayak gitu. Nah, dari situ aku tuh bener-bener kayak sadar, oh iya ya, mulai sekarang meskipun sama orang yang kita sayangi, meskipun sama orang yang udah kita percaya gitu dari jauh-jauh hari, tapi yang namanya manusia itu cuma bisa berencana kayak gitu. Setelahnya ya Allah lah yang memutuskan keputusan terbaik kayak gitu. Dan setelah beberapa hari nggak aku bales WA ya, BBM, terus email. Nah, aku tuh dikasih tahu kan sama orang tua, dan bersyukur banget orang tua aku tuh kayak sabar dan bijak banget gitu. Jadi kayak ngasih petua, ya udahlah mungkin ini memang bukan saatnya, kamu fokus dulu aja ke kuliah kayak gitu. Soalnya kan aku masih tingkat 3 ya. Dan setelah mendapatkan kayak wejangan gitu dari orang tua, akhirnya aku membuka hati lagi lah untuk si AA gitu kan. Dan WA atau apa juga dibales, semuanya dibales, dan akhirnya kita baikan lagi. Tapi ya mungkin agak canggung ya, nggak sebaik sebelumnya kayak gitu, karena perlu proses lah. Aku juga nggak sepenuhnya langsung percaya lagi sama si A, dan nggak langsung sepenuhnya membuka hati lagi kayak gitu. Cuman ya jaga-jaga aja, takutnya apa yang diharapkan emang tidak sesuai keinginan lagi kayak gitu. Terus setelah itu semua lewat ya, 2017, 2018, oke lah aku dan suami masing-masing dulu fokus ke pelajaran gitu ya, fokus ke apa yang kita cita-citakan dulu, kayak kuliah. Terus kita juga kan udah mau tingkat 4, jadi kita harus fokus ke skripsi, PPL kayak gitu-gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah semuanya udah berjalan lancar. Di tengah-tengah bulan Juni kalau nggak salah waktu itu tuh, setelah sidang, tiba-tiba ya malam-malam orang tuanya Anajar tuh bapaknya nelpon sama si mama kan, malam Sabtu, masih ingat waktu itu tuh, katanya assalamualaikum gitu, besok. Dan itu mendadak banget nelponnya, besok katanya insya Allah bapak sama Anajar dan keluarga tuh mau silaturahmi ke rumah Nenden katanya. Dan niatnya juga untuk hitbah gitu, sekalian hitbah. Dan waktu itu aku tuh sama orang tua tuh kayak bener-bener shock gitu loh, karena ngasih tahu dadakan, dan bingung juga kan, belum mempersiapkan apa-apa. Karena kalau misalkan kedatangan tamu kan pasti wajar ya, kayak misalkan nyiapin jamuan kayak gitu. Nah, tapi kita tuh kayak nggak ada persiapan sama sekali, dan sebelumnya juga si Atu nggak pernah bilang bulan ini kita mau tunangan atau nyinggung-nyinggung masalah tunangan gitu. Sempet sih sebelum-sebelumnya, ada mungkin 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, dengar dari saudara aku gitu ya, katanya emang Anajar mau ngehitbah aku gitu. Tapi aku tuh nggak mau berharap dan kecewa yang kedua kalinya guys. Jadi aku nggak akan percaya lah, atau nggak akan berharap sebelum si Aap langsung yang ngomong sama aku gitu. Dan aku nggak pernah kayak nanya-nanyain lagi sama si AA karena takut kecewa yang kedua kalinya gitu. Nah, ya udahlah. Akhirnya pas malam itu aku sama mama sama si Uwa tuh kayak hektik banget lah, jadi nyiapin gimana nih besok siapa yang masak kayak gitu-gitu, terus nyiapin kayak tempat prasmanan gitu. Untungnya saudara itu punya kayak semacam tempat prasmanan yang gitu-gitu apa sih namanya, karena punya peralatan untuk ya kegiatan acara pernikahan, ya kayak tempat prasmanan, meja, kursi dan lain sebagainya.
Nah iya, jadi dibantu banget sama saudara, terus sama tetangga-tetangga kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah besoknya itu si AA dan keluarga datang biasa gitu ya, dan semua acaranya berjalan lancar gitu ya, hikmat dan tanpa ada kekurangan apapun. Nah akhirnya pertunangan yang sudah tertunda selama 2 tahun itu bisa terwujud juga ya. Oke, jadi guys, kenapa bisa mendadak? Karena kami punya keinginan buat berangkat ke Majalengka itu bareng Mang Sarip itu yang dari Serang, Banten. Itu keputusan Bapak waktu itu, atau keinginan Bapak ya pengen berangkat ke sana bareng keluarga yang dari Serang, Banten. Karena ya kata Bapak aku itu dia agak sulit gitu kalau misalkan ngomong langsung gitu, lebih baik ada perantaranya ya sama Mang Sarip sama Bibi gitu. Jadi dia bisa ngobrol dulu gitu kan, diskusi dulu baiknya ngobrol apa gitu berangkat pada saat nanti hitbah di Majalengka gitu guys. Nah ternyata ada informasi kalau Mang Sarip dan keluarganya itu bisa bareng buat nemenin kita berangkat ke Majalengka H-1 sebelum hitbah gitu loh. Oh, oke. Jadi itu klarifikasinya ya dari si AA. Nah oke, terus akhirnya setelah acara selesai, sudahlah semuanya pulang kayak gitu kan, dan kami kembali ke rutinitas masing-masing kayak gitu ya. Nah waktu itu kan ceritanya kita belum wisuda ya. Nah masih setelah sidang lah. Terus banyak tuh dari teman-teman, dari tetangga, dari saudara mulai tuh pada kepo kan, pada nanya-nanyain kapan nikahnya kayak gitu kan, ngedadak kalau misalkan mau nikah kayak gitu harus dari jauh-jauh hari ngasih taunya gitu, karena tahu kan tunangannya mendadak, jadi kan mikirnya oh mungkin nanti nikahnya juga takut mendadak kayak gitu. Nah terus aku bilang waktu itu tuh sama mereka, aku bakalan nikah tahun 2018, tahun ini bulan haji kayak gitu. Kenapa aku ngejawab kayak gitu ya? Karena emang sebelumnya bapaknya Anaja ini suka bilang, katanya kalau misalkan nikah itu bagusnya atau cocoknya buat Anaja tuh bulan haji gitu. Pengennya nikah tuh pasti sebelum sebelum kita wisuda, bukan wisuda, apa namanya tuh, S2. Jadi kan waktu itu kita ada rencana tuh S2 bareng tahun 2019. Nah pernah ada ngomong tapi nggak secara formal langsung ke orang tua, tapi ngobrol aja sama nenek gitu, katanya kalau misalkan nikah itu bulan haji sebelum kita S2. Jadi kan yang terngiang-ngiang tuh gitu kan. jadi Ya, ingat kalau misalkan terus masuk kuliah 2019 ya kita otomatis 2018 kan. Nah ya udah, berarti nenek bilang aja lah ke si mama, ke saudara-saudara kayak face to gitu. face kan. Dan disitulah jadi ada kayak dilema sebetulnya, karena ternyata setelah wisuda itu nggak ada obrolan-obrolan atau apa gitu ya, informasi dari si AA atau dari orang tuanya kalau misalkan aku akan nikah tahun ini kayak gitu. Padahal aku tuh udah kayak udah mulai gimana ya, gitu kayak asik, aku udah tunangan, terus paling cuman 3 bulan setelah wisuda aku bakalan nikah kayak gitu. Tapi ternyata salah lagi, jadi aku kayak kecewa 2 kali ternyata. Nah setelah itu ya udahlah, akhirnya aku kayak galau gitu ya, karena ternyata tidak sesuai harapan lagi. Dan oke lah, mungkin nunggu 1 tahun kayak gitu kan, harus S2 dulu. Dan akhirnya aku S2 waktu itu ya sama si AA bareng di Jogja tahun 2019. Dan setelah 1 tahun berlalu dari tunangan itu, ternyata masih tetap belum ada informasi yang fix gitu ya, kita bakalan nikah tahun kapan dan bulan apa gitu kan. Nah di situ juga udah mulai kayak stres dan galau juga sih sebetulnya, meskipun aku udah tunangan kayak gitu ya, meskipun aku S2, tapi tetap kayak pertanyaan kapan nikah dari saudara, dari tetangga, dari semuanya itu kayak bikin galau banget. Kayak misalkan tiap abis lebaran tuh kan banyak saudara yang suka ketemu sama aku, bahkan mungkin teman-teman juga banyak yang merasakan hal yang sama ya, kayak misalkan kapan nikah, undang-undang bla 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 pokoknya. Nah itulah yang bikin kayak aduh galau gitu ya, dan stres sama pertanyaan-pertanyaan orang-orang gitu. Terus mereka juga bilang katanya kalau misalkan tunangan tuh jangan dilama-lamain gitu kan. Ya aku juga tahu, cuman ya gimana, kalau perempuan kan nggak bisa mengambil keputusan gitu, cuman bisa menerima kayak gitu.
Dan aku suka ngeles sih sama mereka. Kadang aku ngomong gini, aku masih kuliah kayak gitu, mau fokus dulu sama kuliah, meskipun itu cuman alasan apa ya, alasan doang kayak gitu. Nah mereka tuh kayak suka bilang katanya, apa sih kuliah ya, bisa aja kali nikah sambil kuliah kayak gitu. Iya sih bisa, cuman kan nggak semudah itu kayak gitu. Nah akhirnya disitulah aku mulai galau, dilema, dan kayak putus asa gitu, apakah aku akan jadi nikah atau enggak kayak gitu. Soalnya kan udah 1 tahun lebih tuh setelah tunangan, tapi kayak nggak ada kepastian kayak gitu. Dan sering banget kebawa-bawa mimpi kalau misalkan aku tuh nikah, tapi nikahnya tuh sama orang lain kadang ya, atau nikahnya itu dadakan kayak gitu, atau nikahnya itu anajir sama orang lain kayak gitu. Jadi bener-bener banyak banget godaan setelah hitbah itu, emang bener ya, dan aku bener-bener ngerasain kayak gitu. Makanya dalam agama emang ya kalau misalkan habis hitbah jangan terlalu dilama-lamakan kayak gitu, karena banyak efeknya atau banyak godaannya, baik itu buat mempelai pria ataupun mempelai wanita kayak gitu. Nah oke guys, akhirnya setelah itu aku kan sering curhat tuh sama orang tua, apalagi sama mama gitu ya. Terus alhamdulillahnya mama tuh selalu ngasih kayak support gitu. Jadi ya udahlah, jangan rusuhan, kalau kata orang Sunda mah udah aja, mengalir aja katanya. Mungkin ini memang belum waktu yang tepat lagi, kamu harus nunggu lagi, kamu harus sabar lagi. Sekarang mah udah fokus aja S2 lagi, nanti misalkan kalau udah waktunya mah pasti bakalan terjadi kayak gitu. Nah meskipun aku suka bilang tuh aku stres, aku galau dan lain sebagainya, pengen nikah, tapi alhamdulillah ibu itu emang selalu menguatkan kayak gitu. Dan aku banyak belajar banget dari seorang ibu ya. Dan akhirnya udahlah kita sama-sama belajar lagi ya di S2, maksudnya tuh disibukkan dengan kegiatan-kegiatan S2 kayak gitu. Misalkan kita nugas bareng, terus penelitian kayak gitu ya. Dan kita juga ikutan join tesis kan waktu itu, kayak semacam pembimbingnya dari luar negeri gitu ya. Penulisan tesis lah yang dibimbing sama pembimbing dari luar negeri. Iya. Waktu itu kita dapetnya dari Filipina. Dan pengujinya juga dari luar negeri, dari Malaysia waktu itu tuh. Dan alhamdulillah semua itu udah berjalan lancar ya. Kalau masalah studi mah alhamdulillah lancar terus gitu. Cuman masalah hubungan tuh kadang ada gejolak batin guys. Nah itu jadi akhirnya tahun 2020 ya, waktu itu 2020 akhir kita nyusun tesis. Berarti kan awal 2021 tuh Januari kita udah mulai sidang waktu itu tuh. Dan alhamdulillah aku sama si AA sidangnya lancar ya. Januari 2021. Iya, Januari 2021. Dan setelah itu, setelah sidang beres, alhamdulillah tuh ternyata ada kayak namanya teh yang menurut orang Sunda ya ada secercah harapan. Ada peluang. Nah iyalah kayak gitu. Jadi udah udah ada info-info lah sedikit-sedikit kan ya, kalau misalkan aku sama si AA bakalan nikah tahun 2021 kayak gitu. Cuman bulannya belum fix ya waktu itu tuh. Belum fix ya. Dan yang alhamdulillah bangetnya juga pas waktu itu tuh AA udah dapat kerja pas waktu 2020 akhir ya, yang di PMI itu di Jakarta. Iya, dari tahun 2020 sampai 2021 lah. Iya, dan jadi ada bekal buat biaya pernikahan. Iya, kalau siang kerja, kalau malam baru tesis. Kalau gitu. siang paling ya beberapa jam gitu kan buat bimbingan online sama pembimbing dari Filipina. Iya, perjuangannya luar biasa lah pokoknya pas waktu mendekati akhir-akhir kita itu ya sidang kayak gitu. Nah oke. Dan akhirnya setelah kita sidang, kita wisuda tuh bulan Maret ya. Wisuda bulan Maret dan secara online beb. Iya online. Dan alhamdulillahnya kita kamlau dia dua-duanya. Nah oke. Setelah wisuda bareng, terus kamlon bareng ya beb. Alhamdulillah si bapak tuh ngasih info katanya kalau kita bakalan nikah bulan Juni gitu ya. Kalau tanggalnya itu menyesuaikan aja, tergantung kesiapan dari pihak mempelai wanita gitu, dari aku dan keluarga. Dan akhirnya dari situ ketemulah tanggal yang cocok ya dari keluarga Nenden, yaitu tanggal
7 Juni ya, 7 7 Juni. Juni 2021. Nah, oke, akhirnya setelah bulan Maret tuh kita kan ada persiapan, Maret, April, Mei, oke 3 bulan ya. Nah 3 bulan tuh kita persiapkan secara maksimal untuk pernikahan kita. Kayak misalkan kita nyiapin buat apa daftar-daftar KUA kayak gitu, fitting baju lah, terus nyiapin buat apa? Ya, segala macam lah yang hubungannya sama acara pernikahan gitu. Iya. Dan alhamdulillah akhirnya setelah semua persiapan disiapkan akhirnya tanggal 7 Juni 2021, tanggal yang kita nantikan setelah sekian lama penantian yang panjang dan akhirnya happy ending gitu ya. Nah, tanggal 7 Juni si AA berangkat dari rumah, biasalah kayak gitu ya, dan nyampe di rumah aku tanpa ada halangan ya, lancar kan jalan. Alhamdulillah lancar. Itulah ya cerita perjalanan, perjuangan dan penantian yang panjang. Dan alhamdulillah selama kita hubungan ya dari 2015 sampai 2021 kita nggak pernah kayak salah satu di antara kita tuh kayak apa namanya putus terus kayak berpaling ke yang lain kayak gitu. Alhamdulillah Nenden itu orangnya setia, jujur gitu kan. Ya meskipun banyak beban yang saya kasih ke dia mungkin kan, tapi dia tetap sabar buat menghadapi itu. Dia percaya kalau nanti suatu saat nanti akan berakhir bahagia. Nah iya, jadi alhamdulillah, dan kita pernah sih putus pernah ya, tapi cuman sehari karena Terus nyambung. karena ya akunya nggak kuat, maksudnya tuh kalau misalkan putus sama si A tuh kayak gimana gitu. Soalnya si A nya orangnya baik, sabar, dan yang paling aku kagumi dari si A tuh dari awal ketemu gitu ya sampai sekarang sorry sampai sekarang tuh nggak pernah berubah kayak gitu. Jadi ya itulah. Ya mau semarah apapun, sekecewa apapun, rasa cinta yang ada di dalam hati Nenden itu meskipun kecil tetapi dia tetap tertanam di dalam hati. Jadi begitu banyak ditutupi oleh hal-hal yang apa ya mengecewakan, dan saya juga tetap berusaha untuk bisa ngedapetin hatinya Nenden, dan ternyata Nenden masih menerima saya apa adanya gitu. Dan ya semoga teman-teman juga bisa mengambil pelajaran ya dari cerita kita. Setidaknya kalau misalkan sesuatu yang akan terjadi yang tentu itu udah hak kita, udah milik kita, pasti bakalan tetap ke kita kayak gitu ya. Kayak misalkan jodoh nih, kita udah dijauhkan sejauh apapun, tapi kalau misalkan emang itu bakalan jadi jodoh kita, suatu saat pasti akan didekatkan. Ya, jadi kisah perjalanan kita ya dari awal ketemu sampai sekarang sampai menikah itu ternyata kalau dipikir-pikir banyak hikmahnya, banyak pelajaran yang bisa kami ambil gitu kan, dan mungkin bisa juga diambil oleh teman-teman semua. Jadi sebetulnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Contoh, misalkan waktu itu khitbah tunangan ya, itu merupakan keinginan kita sampai ingin menikah gitu kan, tahun 2018 itu merupakan keinginan kita. Sedangkan kalau kita lihat sisi negatifnya atau sisi buruknya, kita itu banyak yang belum dipersiapkan gitu kan. Misalkan kesiapan dalam mental, kesiapan finansial, kesiapan kebutuhan setelah menikah, primer, sekunder seperti itu. Ya kalau dipikir-pikir belum siap, apalagi kita sambil S2. Iya, sambil melanjutkan studi di S2 gitu di Yogyakarta. Nah, kalau misalkan waktu itu kita menikah, pasti bakal kerepotan. Kewajiban seorang suami, seorang istri, hak suami, hak istri gitu kan. Pasti banyak yang tidak terpenuhi sehingga mengganggu keinginan kita studi di Yogyakarta dan kegiatan-kegiatan lainnya lah yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, ternyata kita bisa menikah tahun 2021, disiapkan segalanya, dan itulah yang kita butuhkan. Dan akhirnya karena kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, segalanya begitu lancar, nyaman gitu kan. Harapan-harapan kita yang sangat sangat ingin dikabulkan dari sejak dulu ternyata bisa kita kabulkan sekarang gitu kan. Alhamdulillahirobbilalamin. Maka kuncinya
ya kita itu harus sabar gitu kan. Jadi memang itu sangat sangat bernilai sekali buat saya, buat Nenden gitu, menjadi suatu hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pelajari dan terapkan dari sekarang sampai nanti. Oke, jadi segitu aja ya vlog kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya dari cerita kita, dan terima kasih yang udah nonton dan mantengin video-video kita. Thank you so much for penonton setia kita juga. Ya, penonton setia, banyak banget penonton setia kita yang mudah-mudahan terus bertambah ya. Ya, don't supaya kita forget. semangat untuk bikin videonya. Don't forget like, comment, and subscribe seperti biasa. So, ya sampai bertemu lagi di Thank you so video much. selanjutnya, dan Ya, semoga saja para penonton setia kita diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, kemudahan dalam urusan, amin. kejayaan, kesuksesan untuk semoga menghampiri teman-teman semua. Oke, see you again. Bye bye.